Suatu sore di warung kopi depan kantor tempatku bekerja, dengan beberapa teman sekantor kami ngobrol seru membicarakan tentang cuaca, isu politik, cewek cantik, pekerjaan, dan beberapa cerita kejadian lucu dalam keseharian. Namun, semua mendadak diam dan merespon dengan senyum getir ketika salah satu teman kami membicarakan topik tentang uang. Raut wajah mereka segera berubah seolah-olah seperti diajak ngomongin soal aib pribadi yang mungkin sangat memalukan. Hai teman baca, setiap hal besar terlahir dari gagasan kecil. Dan ingat, satu kalimat dari sebuah buku bisa merubah hidupmu. Assalamualaikum. Hai, jumpa kembali bersama saya Lingga di channel Ruang Baca. Di video kali ini saya akan membahas buku yang berjudul Ngomongin Uang. Menjadi Kaya Versi Kamu Sendiri karya Glenn Ardi, seorang founder dan CEO dari sebuah media independen bertopik keuangan, yaitu yang ngomongin uang. Buku ini diterbitkan pertama kali pada bulan Juli 2024 dan hingga Oktober 2024 telah memasuki cetakan kelima, terdiri dari 13 bab yang secara runtut telah menjelaskan banyak hal tentang keuangan, kekayaan, serta bagaimana mengelola dan menggunakan uang. Bab mengenai cari uang kayaknya nggak dibahas. Berbicara tentang uang pasti berbicara tentang kekayaan. Apakah benar begitu? Simak video ini sampai selesai dan jangan lupa untuk baca buku ini supaya mendapatkan pemahaman dan sudut pandang yang berbeda dan lebih luas. Kebanyakan orang masih beranggapan bahwa uang adalah urusan pribadi yang tidak cukup baik dan nyaman untuk dibicarakan. Karena sebagian besar orang melihat uang dari sudut pandang moral dan etika pribadi. Sebenarnya saya pun demikian. Terlebih membicarakan tentang berapa gaji, jumlah bonus, bisnis untung berapa, dan lain-lain. Pokoknya yang mengandung penyebutan nominal secara nyata. Uang akan seru dibicarakan jika pembahasannya mengenai konseptual. Meskipun di dalamnya terdapat unsur penyebutan nominal juga, akan tetapi nominal tersebut bukanlah nilai faktual. Lalu bagaimana supaya membicarakan uang tidak lagi tabu? Kata Glenn Ardi dalam bukunya Ngomongin Uang, kita mesti menambah literasi tentang uang. Apa itu literasi tentang uang? Singkatnya begini, kita mesti memahami cara kerja uang yang ternyata tidak sekedar bagaimana cara mencarinya, namun kita mesti belajar mengelola dan mempertahankan, kemudian mengembangkan dan menggunakan aset secara bijak. Hingga kadang orang yang telah menguasai tentang ilmu keuangan dan mengimplementasikannya, mereka dilabeli si kaya, meskipun sebenarnya nggak punya uang juga. Kemudian buku ini menegaskan bahwa keuangan adalah ilmu praktis yang bisa dipelajari dan dipraktekkan oleh siapa saja. Dan tentunya kita jadi tahu bahwa ngomongin uang bukan hanya soal nilai faktual dan nominal, akan tetapi lebih luas lagi. Seperti misalnya tentang bagaimana terbentuknya uang, prioritas keuangan, investasi, financial freedom, hingga bagaimana ciri-ciri calon orang kaya. Wah. Nah, di video kali ini pembahasan bukunya akan mengarah pada satu bab yang cukup menarik bagi saya, di mana memberikan gambaran bagaimana sih orang-orang yang memiliki potensi untuk menjadi kaya, apakah kamu termasuk, serta apa dan bagaimana makna kekayaan itu sendiri. Untuk itu, ikuti video ini sampai selesai dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Penulis menjelaskan mengenai makna kekayaan yang sesungguhnya.
bukan sekedar memiliki uang yang berlebihan, akan tetapi ketika telah merasa cukup dan memiliki kebebasan untuk hidup sesuai dengan keinginan yang ideal, sesuai dengan versi dirinya sendiri. Nah, tentunya keinginan yang ideal itu kan yang membutuhkan uang. Iya toh? Lalu bagaimana caranya mendapatkan uang yang banyak? Secara garis besar, penulis menyampaikan 4 jalur untuk mendapatkan uang. Yang pertama adalah virtuoso, yaitu orang kaya dari keahliannya. Yang kedua, company climber, yaitu orang kaya dari mendedikasikan waktu dan tenaganya hingga mencapai jabatan tertentu pada sebuah perusahaan. Kemudian yang ketiga adalah the saver investor, yaitu orang kaya dengan cara mengelola keuangan mereka serta memanfaatkan compounding effect dari investasi. Dan terakhir yang keempat adalah the dreamer, yaitu orang kaya dari mewujudkan mimpi dengan menjadi entrepreneur, founder bisnis hingga disruptor yang membawa perubahan dalam industri bisnis. Sekarang, kalian mau kaya lewat jalur yang mana? Tulis di kolom komentar ya. Anggap saja ini adalah langkah awal kamu menjadi orang kaya raya. Setelah kalian tentukan dari jalur mana kalian ingin menjadi kaya, alangkah baiknya kita merefleksi diri dulu. Apakah pantas saya kaya? Pantas nggak ya? Emang calon orang kaya ada ciri-cirinya gitu? Di buku Ngomongin Uang ternyata tidak hanya bicara tentang uang, akan tetapi fundamental kehidupan juga dibahas secara garis besarnya. Kita bisa berefleksi diri, berbekal dengan sebuah penelitian yang telah dilakukan oleh Thomas J. Stanley dan William D. Danko pada tahun 1973 sampai 1996 di Amerika. Lah, kok di Amerika? Di Indonesia nggak ada, po? Ya, kamu yang bikin penelitiannya ya. Oke, sekarang seperti apa sih ciri-ciri orang kaya itu? Apakah aku sudah termasuk? Atau kamu sudah termasuk calon orang kaya? Yang pertama, yaitu adalah self-made millionaire. Mereka adalah sosok yang sejak kecil sudah terbiasa hidup mandiri dalam segala hal termasuk mencari uang. Mereka kaya karena kemandiriannya, bukan karena warisan harta, aset, dukungan finansial, serta deretan privilege yang menggiurkan. Bagi mereka, kekayaan bukan sekedar berapa banyak uang dalam rekening pribadinya, namun bagaimana pola pikir dan kedisiplinan yang melekat sejak kecil. Dengan kesadaran penuh sejak kecil mereka memilih habit menabung, mulai dari uang recehan, menghitung seluruh pengeluaran, dan piawai dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan kebutuhan dan keinginan. Dari kebiasaan inilah menjadikan mereka pribadi yang cekatan, tahan banting, hemat, dan tidak peduli dengan simbol-simbol kekayaan. Saat orang lain sibuk menghabiskan uang untuk bersenang-senang, mereka justru menyibukkan diri dengan mencari cara menambah pemasukan. Maka tidak heran ketika orang lain memandang mereka adalah orang kaya, namun gaya hidup mereka tetap biasa saja, jauh dari kemewahan apalagi flexing. Mereka berkeyakinan bahwa kekayaan sejati bukan soal barang dan kemewahan yang dimiliki, akan tetapi kebiasaan dalam hidup yang sesuai dengan pemaknaan dan nilai yang diyakini serta kebebasan dalam mengambil keputusan. Selain itu, mereka lebih puas dan menikmati sebuah pencapaian ketimbang sorotan orang atau publik dalam bentuk kemewahan. Hal ini memberikan pelajaran penting bagi kita bahwa kaya bukan serta-merta soal uang yang banyak saja, akan tetapi perjalanan membentuk diri sejak kecil yang mendukung kita menjadi kaya seperti kemandirian, pantang menyerah, berpikir besar, pola pikir positif, mengelola diri, dan tentunya pandai mencari uang. Itu adalah kebiasaan dari kecil. Kemudian yang kedua, millionaire
disiplin budgeting. Mereka adalah orang kaya yang bukan hanya pandai mencari uang, akan tetapi juga pandai dalam mengelola dan mengontrol aliran uangnya. Mereka beranggapan uang diibaratkan seperti air, bisa mengalir deras, dan ketika kita tidak mampu mengelolanya dengan merahkannya ke suatu wadah misalnya, maka air itu pun akan hilang begitu saja, bahkan bisa merusak. Namun ketika kita mampu mengarahkan kemana air itu akan mengalir, maka kita pasti akan mendapatkan nilai manfaatnya. Disiplin tentang keuangan tidak bisa menunggu nanti kalau sudah kaya. Akan tetapi setiap kali menerima uang, entah hasil dari manapun yang halal tentunya, maka tetap menjaga dan mengarahkan kemana laju uang tersebut akan mengalir. Mencatat setiap pemasukan dan pengeluaran, menetapkan pos-pos penting, dan berani bilang tidak atau menolak pada pengeluaran yang sebenarnya hanya keinginan sesaat dan demi gengsi. Salah satu prinsip yang mendalam adalah uang sekecil apapun dengan pola pikir yang benar akan tumbuh menjadi fondasi kebebasan finansial. Kemudian yang ketiga, tepat dalam memilih partner atau pasangan hidup. Sepasang manusia yang sedang jatuh cinta pasti dipenuhi rencana indah tentang pernikahan dan masa depan. Mungkin hanya ada satu hal yang akan dihindari untuk dibicarakan, yaitu mengenai finansial rumah tangga. Dari mereka berdua memiliki perbedaan prinsip yang mendasar. Misalkan yang laki-laki gemar sekali mengatur keuangan dan berinvestasi, sedangkan yang perempuan berasumsi atau berprinsip bahwa uang adalah alat menikmati kehidupan, sehingga ia gemar sekali belanja, traveling, dan kulineran. Lalu, bagaimana seharusnya? Pasangan yang akan segera menikah memang sebaiknya harus terbuka, membicarakan keseluruhan komponen-komponen pernikahan dan rumah tangga, sehingga tercapai kesepakatan bersama dan kemudian menjaganya hingga di hari tua. Di dalam pernikahan, finansial bukan lagi sekedar urusan masing-masing pribadi, melainkan urusan dan keputusan bersama. Misalnya, nanti mau tinggal di mana, beli rumah atau ngontrak, lalu bagaimana mengelola gaji, hingga bagaimana nanti mengurus pendidikan anak dengan seluruh biayanya yang ada. Dan pada hal ini, konflik akan mudah sekali muncul dan memicu hadirnya masalah yang besar. Cinta adalah fundamental terjadinya kehidupan rumah tangga. Namun cinta tidak berdiri sendiri, melainkan harus berdiri dengan keselarasan visi. Dan salah satunya adalah finansial. Bagaimana mereka menyepakati strategi keuangan, mengatur dan mengontrol uang, bagaimana menggunakan uang, bagaimana menjaga agar hidup tetap dengan gaya apa adanya tanpa flexing, serta tentunya bersedia hidup bersama dalam keadaan apapun. Ngomongin soal uang tak akan pernah ada habisnya. Apalagi ngomongin uang yang berkaitan dengan bagaimana cara mencarinya dan mendapatkannya. Namun saya pun baru sadar bahwa memang benar, uang bukan soal bagaimana kita mencari dan mengambilnya, namun harus benar-benar pandai mengelola dan mengembangkannya. Nah, buku Ngomongin Uang karya Glenn Ardy ini menyajikan banyak literasi keuangan yang disampaikan secara runut dan jelas. Setidaknya Anda tahu bagaimana memulai membicarakan uang dengan pasangan Anda atau mungkin partner Anda sehingga tidak lagi tabu. Lalu hadir keterbukaan mengenai keuangan. Misalnya keuangan dalam rumah tangga. Dari setiap pendapatan suami mau dibagi seperti apa? Mau dilihat untuk nafkah istri berapa? Untuk rumah tangga berapa? Atau mungkin uang istri adalah uang rumah tangga juga. Waduh, lah masa nih bojone?
Sitik sisan. Kemudian dalam hal bisnis misalnya, saya banyak sekali menemui keretakan bisnis juga berawal dari masalah finansial, di mana sangat umum sekali para pembisnis itu tidak menyepakati soal uang dengan dalih ewoh pekewoh atau sungkan atau ya tabu itu. Mereka menguatkan dalih bahwa keuangan akan dinikmati bersama. Akan tetapi faktanya ketika bisnis berjalan, saling mengeklaim bahwa ia yang paling berjasa atas bisnis itu, dan satunya lagi ngeklaim juga bahwa dia yang paling bekerja keras dan akhirnya PHK karyawan lah yang terjadi. Bubar. Saya pun heran mengapa mengenai kesepakatan terlebih mengenai keuangan ini tidak dibicarakan sejak awal. Bagaimana pembagiannya, porsi tugasnya, tanggung jawabnya yang mungkin bisa didasari dari berapa besar modal yang masing-masing dikeluarkan. Lalu bagaimana pembagian hasilnya, aturan pengeluarannya, hingga mungkin ada kesepakatan lain yang intinya bisa menghindari perselisihan. Buku ini sangat cocok untuk kalian yang benar-benar ingin mempelajari tentang uang. Sekali lagi, belajar tentang uang atau literasi uang ya, bukan belajar untuk jadi kaya. Tapi ya bisa juga sih, asal literasimu bagus tentang cara mencari uang, dan ini cara mengelolanya. Karena banyak hal yang akan dibahas di dalamnya, mulai dari sejarah uang, mengapa nilai uang bisa berubah, prioritas keuangan, dasar-dasar bagaimana menjadi kaya dan memaknai kekayaan, kemudian bagaimana mengontrol dan mengatur uang, investasi, berbicara mengenai aset, hingga pensiun dini. Sekali lagi, saya ulangi, sudah waktunya kita tidak lagi tabu untuk membicarakan tentang uang. Karena dengan buku ini, kalian akan tahu caranya bagaimana membicarakan uang supaya tidak tabu dan menjadi aset literasi tentang keuangan. Tentunya untuk memahami secara mendalam tentang uang, kalian harus baca buku Ngomongin Uang karya Glenn Ardi ini segera. Kalian bisa mendapatkan melalui link kolom di deskripsi. Demikian video kali ini, dan jika kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe supaya kamu nggak ketinggalan insight-insight menarik dari buku lainnya. Di Ruang Baca, kita nggak hanya akan membahas isi buku, tapi kita juga akan belajar bersama bagaimana menciptakan dan memiliki hidup yang jauh lebih bermakna. Satu kalimat dari sebuah buku bisa jadi awal perubahan besar dalam hidupmu. Sampai ketemu di video selanjutnya. Selamat membaca dan semoga harimu selalu bergairah. Assalamualaikum.